Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul One Piece Live Action 2023. Di mana film ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin. Ada baiknya kalian tonton terlebih dahulu part sebelumnya, agar mengerti jalan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dilanjut dengan Zoro yang telah dibawa ke dalam kapal. Dengan segera, Nami memerintahkan Luffy untuk mencari seorang dokter di dalam restoran. Namun, dikarenakan tidak terdapat dokter di sana, Jeff serta Sanji memutuskan untuk menolong Zoro. Dengan segala pengalaman sebagai mantan bajak laut, Jeff segera menjahit luka Zoro serta menutupnya dengan kulit ikan yang dipercaya dapat menyembuhkan luka dengan waktu yang cukup singkat. Di sisi lain, Mihawk nampak berada di kapal Garp dan berkata kalau ia dengan sengaja tidak menangkap Luffy. Hal itu bukan tanpa alasan, Mihawk merasakan sesuatu dalam diri Luffy. Kembali ke Luffy yang tengah membersihkan pedang milik Zoro, serta berbincang dengan Usopp dan juga Sanji. Di sana, Sanji mulai menceritakan masa lalunya di beberapa tahun silam, di mana terlihat Sanji yang masih kecil telah menjadi seorang chef, dan juga dirinya mempunyai impian untuk pergi ke All Blue karena katanya terdapat banyak sekali hewan laut yang tidak ada di tempat lain. Namun saat itu juga terdapat bajak laut yang menyerang kapal mereka. Sontak Sanji yang bersembunyi mencoba menyerang Jeff yang merupakan kapten di sana. Jeff juga sempat kagum kepada Sanji yang merupakan seorang chef. Namun tak lama dari itu, hal yang tidak terduga pun terjadi. Keesokan harinya, Sanji terbangun di sebuah tempat bersama dengan Jeff. Di sini, Jeff berkata kalau hanya mereka berdua yang berhasil selamat serta harus terjebak di tempat itu. Kemudian, Jeff memberikan sekarung makanan kepada Sanji, yang merupakan makanan terakhir mereka. Dan juga Jeff segera menyuruh Sanji untuk pergi ke sisi lainnya sambil menunggu sebuah kapal yang lewat dan dapat membantu mereka. Setelah 25 hari bertahan, Sanji melihat sebuah kapal yang melintas. Akan tetapi, kapal itu tidak menyadari keberadaan Sanji dan pergi melewatinya begitu saja. Singkat cerita, 70 hari pun berlalu, di mana tampak persediaan makanan telah habis dan Sanji yang merasa lapar pun memutuskan menghampiri Jeff untuk meminta sedikit makanan darinya. Akan tetapi, Sanji hanya mendapati karung berisi emas yang ia kira awalnya makanan. Ternyata Jeff memberikan semua makanan yang tersisa kepada Sanji. Dan selama 70 hari, Jeff hanya memakan kakinya sendiri yang ia sengaja mengamputasinya. Bukan tanpa alasan, ternyata Jeff menyelamatkan Sanji, yaitu agar dirinya dapat meneruskan impiannya untuk pergi mencari All Blue. Karena katanya Jeff juga memiliki impian yang sama seperti Sanji. Namun ia tidak berhasil menemukan tempat itu. Jadi itulah mengapa Sanji sangat menghargai Jeff karena dirinya sangat berhutang budi kepadanya. Setelah itu, Nami mulai menyalahkan Luffy karena dirinya tidak dapat mengambil keputusan yang tepat yang membuat Zoro sekarat. Namun, di sini Luffy hanya tak ingin menghalangi impian Zoro untuk menjadi satu-satunya pendekar pedang terkuat. Mendengar hal itu, Nami yang merasa kesal pun segera pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Arlong bersama anak buahnya kini berada di restoran milik Jeff. Sontak, para pelanggan di sana merasa ketakutan dan tidak bisa pergi dari tempat ini. Setelah itu, Jeff datang menemui Arlong, dan Arlong pun langsung menanyakan keberadaan Luffy. Nami yang mendengar hal itu segera pergi memberitahu Luffy untuk kabur dari tempat ini. Namun bukannya takut, Luffy malah berniat menemui Arlong. Dan terkuaklah sudah bagaimana Arlong dapat mengetahui posisi Luffy. Ternyata terdapat bagi si badut yang menyembunyikan telinganya di topi Luffy, sehingga dirinya dapat mendengarkan semua yang dikatakannya.
Setelah itu, mereka harus terlibat pertarungan dengan pasukan Arlong. Nampak Luffy yang kewalahan melawan Arlong, Nami segera datang dan mengajak Arlong untuk pergi. Karena faktanya, Nami ini sebenarnya anak buah dari Arlong, dan dia bersedia menyerahkan peta Grand Line kepadanya. Sementara Luffy yang dilemparkan secara sengaja ke dalam laut mulai diselamatkan oleh Sanji. Bahkan baru saja keluar, Luffy langsung menanyakan keberadaan Nami yang sebenarnya anak buah dari Arlong. Di tempat lain, terlihat Garp bersama pasukan marinir mulai mengatakan kalau mereka akan mulai serius dalam penangkapan Luffy. Sontak, Koby yang mendengar hal itu pun merasa terkejut dan sedikit panik. Kembali ke Jeff yang memerintahkan Sanji untuk pergi agar dapat menemukan All Blue. Dengan rasa kesal, Sanji pun mengiyakan perintah dari Jeff dan berniat ikut dengan kru Luffy. Bersamaan dengan itu, terlihat Luffy yang sedang berbicara soal kepergian Nami. Tiba-tiba Zoro terbangun dan berkata kalau dirinya akan menjadi kru setia Luffy, serta akan selalu berada di sampingnya. Singkat cerita, terlihat Luffy bersama yang lainnya sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja Sanji datang dan berkata kalau dirinya akan ikut bersama mereka. Di sini, Sanji sempat berpamitan dengan Jeff yang berkata kalau dirinya tidak akan pernah melupakannya. Kemudian, mereka yang kebingungan akan mencari Nami kemana, Luffy pun berniat membawa Buggy untuk menjadi penunjuk jalan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah pulau yang bernama Konomi, dan mereka berniat berhenti di pulau tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Nami yang sedang bermain kartu dipanggil oleh Arlong yang ingin berbicara dengannya. Setibanya di ruangan itu, Nami malah teringat dengan masa kecilnya, di mana waktu itu ia mencuri sebuah buku karena dirinya merasa muak selalu hidup sebatang kara. I hate eating tangerines every day. No, Chico's not my sister and you're not even my mom! Setelah itu, sang ibu angkat pun segera menghampiri Nami dan menceritakan awal mula dirinya menemukan mereka berdua. Di mana pada saat itu ia merupakan seorang marinir yang ditugaskan untuk bertempur dengan bajak laut. Ketika pertempuran itu selesai, disitulah dirinya menemukan Nami serta Nezuko dan memutuskan untuk merawat mereka berdua. Kembali ke masa sekarang, di mana terlihat Arlong yang datang dan langsung meminta peta Grand Line yang berada di tangan Nami. Setelah itu, ia segera menugaskan Nami kembali untuk menagih uang upeti dari desa Koko. Kemudian terlihat Garp bersama pasukan marinir mendatangi restoran Jeff. Di sana, Garp mengetahui kalau Luffy telah berada di tempat ini dan bertanya kepada Jeff. Untungnya, Jeff mengalihkan pembicaraan itu, namun Koby segera memberitahu Garp kalau ia telah mengetahui kemana Luffy pergi. Hal itu diketahui dari seorang bartender yang ada di sana. Di sisi lain, akhirnya Luffy beserta yang lainnya tiba di desa Koko. Kemudian mereka melihat sekumpulan orang yang ternyata sedang mengumpulkan uang upeti. Dan tak lama dari itu, Nami tiba-tiba datang, sontak Noziko pun segera pergi dan terlihat marah kepadanya. Kembali ke masa lalu, di mana terlihat Nami yang sedang mengambil buku yang dicurinya, tiba-tiba saja didatangi oleh pasukan Arlong. Mereka membabi buta semua penduduk desa, serta ibunya Nami pun juga harus jadi korban tersebut. Kembali ke masa sekarang, Nami yang melihat Luffy berada di sana, segera menyuruhnya untuk pergi. Namun, Luffy yang masih penasaran dengan kehidupan Nami sebelumnya, bertanya kepada kepala desa. Dan di sana, kepala desa itu menyuruh mereka untuk pergi mendatangi Noziko, yang merupakan kakak angkat dari Nami. Di malam harinya, terlihat Arlong bersama pasukannya sedang berpesta dan didatangi oleh Nami yang langsung menemui Arlong. Di sana, Nami berniat membicarakan desa Koko, namun tiba-tiba seorang kapten marinir bernama Nezumi datang untuk membahas anggota Fishman yang mengacau di Pulau Konomi. Di sisi lain, Luffy yang mengetahui jikalau ibunya Nami telah tewas oleh Arlong, nampak sangat marah dan pergi keluar. Dan juga disusul dengan Zoro yang telah berjanji akan selalu berada di sisi Luffy.
She told you to leave, Luffy. And Sanji. Yeah, I don't know about that waiter. Kembali ke Arlong yang kini mulai memberikan uang suap kepada Kapten Nezumi. Hal itu dilakukan agar kekacauan yang mereka buat ditutupi olehnya. Setelah itu, Nami mulai menagih janji kepada Arlong yang akan membebaskan desa Koko jikalau Nami memberikan uang sebesar 100 juta beri. Kemudian, Nami dengan penuh semangat segera berniat mengambil uang itu yang ia sembunyikan di dekat makam ibunya. Tak lama dari itu, Noziko tiba-tiba datang yang mulai marah kepada Nami. Namun akhirnya dia mengetahui yang sebenarnya jikalau Nami menjadi anak buah Arlong selama ini hanya untuk mencari uang senilai 100 juta beri agar dapat membeli desa ini dan supaya para penduduk desa Koko tidak lagi diganggu oleh Arlong. Kemudian saat akan memberikannya kepada Arlong, Kapten Nezumi tiba-tiba datang dan entah dari mana ia mengetahui kalau terdapat harta yang ditimbun. Dengan segera Nezumi mengambil harta itu lalu pergi meninggalkannya. Di sana, Nami mulai mengetahui kalau pasukan marinir tadi diberitahu oleh Arlong yang sengaja mempermainkannya. Di sisi lain, terlihat Arlong bersama pasukannya sedang merencanakan sesuatu untuk memusnahkan desa Koko, karena dirinya telah mendapatkan semua yang ia mau dan berniat membantai para manusia agar tunduk kepadanya. Kembali ke Nami yang telah kehilangan jejak pasukan marinir. Dirinya mulai merasa frustasi karena semua hal yang dilakukannya selama ini hanyalah sia-sia. Tak lama dari itu, datanglah Luffy yang menghentikan perbuatan Nami yang menusuk lengannya sendiri. Di sana, Nami pun mulai memohon kepada Luffy untuk membantu dirinya. Namun di waktu yang sama, terdengar sebuah ledakan yang cukup keras berasal dari desa Koko, yang sepertinya itu adalah pasukan Arlong yang menyerang desa tersebut. Keesokan harinya, terlihat kelompok Luffy yang tiba di desa Koko, mendapati keadaan desa telah hangus terbakar. Tak berselang lama, datanglah Noziko bersama warga desa yang ternyata masih selamat. Di sini, akhirnya mereka mengetahui kebenaran Nami yang ingin menolong penduduk desa. Di sisi lain, terlihat Kapten Nezumi yang berada di kapal Garp memberitahukan tentang penyerangan brutal di desa Koko oleh bajak laut bernama Luffy. Namun, Koby yang berada di sana tidak percaya akan hal itu. Sementara itu, Luffy bersama kru yang lainnya datang menyerang ke markas Arlong. Hingga akhirnya mereka harus terlibat pertarungan dengan mereka. Sementara itu, Luffy dan Nami pergi ke ruangan peta untuk mencari Arlong. Tak lama dari itu, terlihat Arlong yang datang menemui mereka. Kemudian, Luffy segera menyuruh Nami untuk segera keluar. Kembali ke Sanji, yang dimana Bagi meminta untuk keluar dari tasnya. Dirinya berjanji akan membantu mereka setelah mendapatkan kembali tubuhnya. Namun setelah berhasil keluar, Bagi malah kabur meninggalkan mereka. Di sisi lain, terlihat Usopp yang dikejar oleh salah satu anak buah Arlong malah terjatuh ke dalam jurang. Fishman yang berpikir jikalau Usopp telah tewas, dirinya segera kembali. Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari Usopp yang melumuri badannya dengan saus. Kemudian ia pun segera menyerang Fishman itu dengan peluru api yang dibuatnya. Kembali ke Zoro yang kewalahan melawan salah satu anak buah Arlong. Bahkan Sanji pun dibuat tidak berdaya oleh Fishman itu. Sementara itu, Luffy mempunyai sebuah strategi untuk menghancurkan gedung ini. Nampak Arlong yang sangat tidak terima berusaha menyerang Luffy terus-menerus. Setelah berhasil mengalahkan Arlong, kelompok Luffy bersama penduduk desa kini sedang merayakan kemenangannya. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba Garp datang bersama pasukan marinir untuk menangkap Luffy.
Dirinya bahkan tak segan-segan untuk memukul cucunya itu. Ternyata hal itu dilakukan karena dirinya merasa khawatir karena Grand Line bukanlah tempat untuk main-main. Namun kini dirinya mulai merasa yakin dan membebaskan Luffy untuk menjadi apapun. Karena nampak Luffy terlihat sangat mirip dengan bajak laut bernama Roger. Keesokan harinya, nampak Nami yang berpamitan kepada Noziko karena dirinya sekarang anggota kru Luffy. Di sisi lain, terlihat Luffy yang tengah bersantai, didatangi Koby yang memberikan poster buronan berwajah dirinya yang dihadiahi sebesar 30 juta berry. Hal itu merupakan imbalan terbesar di Es Blue. Kemudian, Luffy segera memberitahu teman-temannya tentang hal itu. Tentunya, hal ini akan mempersulit perjalanan mereka dalam menuju Grand Line. Karena pastinya seluruh pemburu bajak laut di Es Blue akan mengincar mereka. Di tempat lain, nampak Buggy bersama Alvida yang ternyata masih hidup, berencana membalaskan dendamnya kepada Luffy. Dan juga terlihat Mihawk yang mendatangi Shanks untuk memberikan poster buronan milik Luffy. Sontak, hal itu membuat Shanks beserta para krunya nampak sangat senang, bahkan mereka langsung berpesta untuk merayakannya. Tak hanya itu, Garp yang juga melihat poster cucunya itu merasa sangat bangga. Di akhir film, kita diperlihatkan Luffy bersama anggota kru yang lainnya mulai berkumpul dan mengatakan impian-impiannya yang ingin mereka gapai. Itu dia guys, alur cerita One Piece live action episode 6, 7, dan juga 8. Kemungkinan akan ada lanjutan dari movie ini. So, jangan lupa subscribe channel ini agar nantinya kalian bisa langsung nonton alur ceritanya jikalau season 2-nya telah rilis. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.